Anaknya bernama Qais. Qais ini orangnya tinggi besar, gagah gitu kan. Dan kekar sekali orangnya. Ya, lebih besar daripada postur tubuh ayahnya. Dan ayahnya mendidik dia untuk selalu karam dan baik. Terlebih lagi saat menangkap, ini Nabi SAW, tidak mungkin salah. Maka anaknya disuruh berhenti kerja apapun kecuali berkhidmat dengan Nabi SAW. Maka jadilah Qais sebagai pengawal Nabi SAW selama 10 tahun. Berikut memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan akhirnya belajarlah Qais ini ya dari Nabi SAW. Kata pada saat membawa anaknya, wahai Rasulullah, inilah pelayan anda. Kata Anas radhiyallahu anhu, Anas ini juga pembantu Nabi ya. Tapi Anas dijadikan pembantu oleh ibunya Ummu Hani, menghadiahkan kepada Nabi SAW juga, itu umur 9 tahun. Dan dia 10 tahun juga jadi pembantu di rumah Nabi SAW sampai 19 tahun. Tapi kalau Qais tidak, sudah lebih dewasa. Orangnya sudah lebih dewasa, sudah di atas 20 tahun umurnya. Maka kata Nabi kata saat ya Rasulullah ini pelayan anda. Kata Anas bin Malik, kedudukan Qais ibnu Sa'ad di sisi Nabi SAW seperti pengawal di sisi pemimpin. Artinya betul-betul dia pengawal atau penjaga Nabi SAW. Dia juga dengan karamnya telah menjamin orang-orang Quraisy seperti tadi Jubair bin Mut'im ya, dari bin Naufal dan juga Harith bin Harb. Walaupun itu adalah orang-orang luar daripada kotanya dan dia baru kenal, tapi dia sudah memberikan jaminan. Ini juga tanda karam. Kemudian ada satu kisah yang unik berhubungan dengan karamnya Sa'ad. Jadi saat ini menekankan anak-anaknya, dia punya anak Qais sama Thabit. Ini yang saya temukan namanya ya. Kalau yang lain saya belum temukan. Saya juga berusaha untuk mencari nama istri beliau radhiyallahu anhu majma'in, saya belum temukan. Berusaha saya cari, belum saya temukan. Baik di buku-buku ini, di buku yang kita bedah ataupun di tempat-tempat yang lain saya belum temukan. Tapi yang jelas ada anaknya yang sangat masyhur namanya Qais. Qais ini kalau tidak salah mungkin anak dia yang kedua, pertama atau kedua, tapi dia sering dipanggil Abu Thabit. Berarti mungkin anak keduanya, Thabit anak pertama. Yang jelas Qais ini sangat terkenal sekali dengan karamnya, seperti ayahnya. Dan ayahnya membuka pintu buat dia. Pokoknya siapa saja yang kalian mau bantu-bantu. Ini gudang uang, ambil, keluarkan, habiskan. Begitulah instruksinya. Rupanya Qais ini luar biasa. Jadi tiap hari target dia keluarin duit, kasih orang. Ya, bahkan seringkali orang belum minta dikasih sama dia. Dia lewat lihat orang, kasih duit langsung. Lebih unik lagi, kalau ada orang datang utang sama dia, sama Qais ini, berapapun dia minta. Saya butuh utang sekian, langsung dikasih sama dia. Bukan duitnya, duit ayahnya. Ayahnya sudah izinkan, karena ayahnya yang kaya raya, kepala suku kan. Diambil sama dia. Pada saat orang itu mau bayar, dia bilang kami tidak akan menerima apa yang sudah kami keluarkan. Kira-kira kalau antum utangin orang, lalu dia mau bayar, antum bisa bilang ini enggak? Sudah, saya sudah tidak mau terima, sudah saya keluarin, sudah selesai. Ya? Itu aja begitu diterima, untung kau bayar. Kalau tidak, jadi ini subhanallah luar biasa karam. Tapi ada cerita unik di sini. Rupanya waktu Qais mengutangkan orang ini dikenal di Madinah yang dia utangkan sampai dia teman dekatnya. Waktu orang itu mau bayar, di depannya Abu Bakar sama Umar. Gitu kan? Lalu Qais bilang, ya, sudahlah, yang sudah kami keluarkan kami tidak akan terima. Anggap utangmu lunas. Abu Bakar sama Umar saling bisik nih. Ini anak kalau kita biarkan dihabisin harta orang tuanya. Artinya dia utangin orang bukan uang dia, uang ayahnya tapi habis. Tidak usah bayar, habis semuanya. Ya kan? Rupanya kalimat ini pas lagi diucapin sama Abu Bakar sama Umar. Niatnya prihatin kepada Sa'ad. Ini anaknya jangan habisin duit. Sa'ad pas lewat di situ. Waktu Sa'ad lewat, Sa'ad langsung teriak dengan suara keras mengatakan, siapa yang mau menolong aku melawan Abu Bakar sama Umar? Karena mereka berdua telah mengajarkan anakku supaya pelit. Mengatasnamakan namaku, coba bayangin. Ini ada orang tua begini nggak? Jadi luar biasa, dia suruh anaknya habisin. Kalau ada orang yang ingatin anaknya, malah dia tegur. Ini kenapa kau ajar anak saya pelit? Biarin aja dia mau habisin gitu. Ini sebuah hal yang berhubungan dengan masalah karamnya. Nabi SAW juga mendoakan karena karamnya dia sampai mengatakan jadikanlah keselamatan ya Allah dan rahmat khusus untuk keluarga Sa'ad ibn Ubadah. Dan Sa'ad ibn Ubadah teman-teman sampai dia meninggal dan anaknya melanjutkan masalah itu, ya, melanjutkan masalah itu sampai dia meninggal dan anaknya melanjutkan setiap hari di atap rumahnya selalu ada yang naik teriak mengatakan siapa yang mau, ya, daging sama minyak silahkan.
Pernah sekali saat mendapatkan keuntungan sekitar 8.000 dirham. 8.000 ini besar sekali ya. 8.000 dirham itu mungkin kalau sekarang nilainya bisa 1,6 M, 1,4 M uang. Sebanyak itulah. Nah itu pada saat dia menerima itu, lalu dia berbicara sama Qais. Uang ini kita apakan Qais? Bagi aja ayahku. Keuntungannya. Anaknya sudah tertanam di jiwanya, mau karam. Udah, bagi aja. Kata dia, baiklah, iklanin. Siapa yang mau uang silakan ambil. Jadi ayah sama anak keluar dari depan rumah teriak, siapa yang mau uang silakan ambil. Sampai orang lewat tidak dikenal mampir. Ada yang butuh 1.000 dirham, ada yang 1.000 sampai habis. Waktu itu kalau tidak salah dalam kisah ini dikatakan ada 2 orang yang sempat lewat ambil, yang satu 3.000, yang satu 4.000, berarti 7.000. Kan 8.000 kan, 1.000-nya lalu dibagi-bagi. Dan itu sudah dikatakan, begitu dia kasih, ini bukan utang ya, hadiah, ambil saja. Padahal ini 1,6 M. Ya. Bukan kayak antum 2.000 aja beratnya gitu. Ya. Ini luar biasa mereka dalam berinfak. Dengan penuh keyakinan Allah pasti akan ganti. Itu luar biasa. Nggak mudah ya. Tapi subhanallah kita harus tahu teman-teman. Tujuan kita kumpul hari ini. Mendengar kisah orang mulia ini untuk kita praktekkan. Karena terbukti dengan setiap hari gudangnya dihabisin selalu kaya. Dan ini yang saya pernah bilang. Kita beda dengan kapitalis. Kapitalis menabung pangkal kaya. Islam sedekah pangkal kaya. Menabung sama sedekah tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Nah, nggak mungkin. Orang kalau nabung maka pasti bakhil. Pelit. Kan itu. Kalau antum punya anak jangan kasih celengan. Ya. Nabung ya nak. Nanti biar kakaknya sentuh dia marah. Ya. Kalau pecah dia nangis. Bakhil.